Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anakku yang kami kasihi. Selamat berjumpa untuk kita bersatu hati dalam doa bersama pada saat ini. Kita bersaat berdoa. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Ibu Bapak dan saudara, kita akan mendasarkan doa kita dalam terang firman-Nya melalui pembacaan kitab dari Mazmur 105 ayat 43 sampai 45. Dan saya akan mengangkat tema Tuhan menuntun, setialah. Demikian Mazmur 105 ayat 43 sampai 45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara, Mazmur 105 merupakan sajak perenungan atas sejarah umat Israel. Pemazmur ingin menonjolkan tindakan ajaib Tuhan demi umatnya, bukan keturhakaan atau ketidakbaikan Israel. Hal itu dinyatakan dengan mengungkapkan kesetiaan Tuhan pada perjanjiannya. Ayat 8-11 lalu berturut-turut tentang zaman para bapak bangsa Israel yang Tuhan berkati, termasuk Yusuf juga Musa. Ayat 12-27. Kemudian juga diungkapkan hukuman yang dijatuhkan pada bangsa Mesir 28-36 hingga bangsa Israel keluar dari Mesir, menuntun perjalanan mereka melewati padang gurun serta masuk ke tanah perjanjian. 28 hingga 44. Itulah tanda kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Maka pemazmur akhirnya juga mengingatkan, mendorong dan mengajak umat untuk juga mengasihinya, untuk taat dan setia. Saudara, kisah paparan pemazmur tersebut mengingatkan saya pada pengutusan Tuhan Yesus dalam memberitakan Injilnya, bahwa Ia menyertai kita untuk pekerjaan yang dipercayakan, untuk kehidupan di tengah-tengah dunia sebagai orang percaya. Roh Kudus dikaruniakan untuk menuntun dan memimpin. Yohanes 20 ayat 22, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di dalam segala keadaan. Ini tentu juga ketika kita berada pada situasi seperti sekarang ini. Ia menyertai dengan rohnya. Ia memimpin
Penulis kitab Ibrani menyampaikan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Selain itu juga mengingatkan saya pada sebuah nyanyian, saudara, dari Kidung Jemaat yang cukup populer, nomor 439, karangan John Ottman. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Demikian juga dalam bait-bait berikutnya dan referen yang menyertainya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Saudara, di saat-saat jenuh, bosan, ada sesuatu yang menekan berat, ingin marah, bergumul, jengkel, bahkan putus asa. Kita berpikir, bagaimana kalau pandemi ini sampai bulan Desember? Atau pikiran lain yang menggelisahkan. Di tempat lain sudah zona hijau, sudah bebas, sedang di tempat kita berada malah korban bertambah. Barangkali seperti situasi yang sedang kita alami di DKI juga. Dan seterusnya. Ibu bapak, larutkah kita terus dihantui ketakutan, galau tak terkendali akan hal itu? Ataukah seperti pemazmur? Atau John Ottman dalam nyanyian tadi, menghitung-hitung berkat-Nya, baik sebelum dan saat pandemi ini terjadi. Akankah kita melihat dan menyadarinya? Kasih setia dan tuntunannya, yang berarti sebenarnya kita melihat kehadirannya, kehadiran Allah di balik wabah. Biarlah dengan pandemi ini justru membuat kita menjadi semakin setia pada Allah. Bahkan hingga Allah membawa kita ke tatanan kehidupan yang baru. Tuhan juga berkenan menuntun dan membebaskan kita. Setialah. Amin. Kita berdoa, kita nyatakan syafaat dan mengawalinya dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu terhadap kami, bahkan bangsa ini. Dalam situasi pandemi, gerak dan aktivitas terbatasi, namun pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, menyadari beragam berkat yang Tuhan beri, yang menjadi tanda bagaimana Allah menyertai kami. Begitu luar biasa Engkau mengasihi dan mendampingi serta setia menuntun kami. Biarlah itu juga mengajar dan terus mendorong untuk kami senantiasa setia, terus melangkah menghadapi dan mengelola serta melewati pandemi dalam ketetapan dan pengajaran Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, kami tahu masalah pandemi ini adalah masalah bersama. Peduli dan melangkah bersama. Bergerak dan menyikapi juga mestinya bersama. Namun Engkau tahu ya Allah, banyak di antara kami, masyarakat di negeri ini yang abai, masa bodoh, jumawa terhadap situasi yang sedang terjadi ini. Yang memprihatinkan, bahkan melanggar kebijakan yang baik, yang telah ditetapkan sebagai yang datang dari Tuhan melalui pemimpin-pemimpin pemerintah ini. Demikian juga kami lebih sering terpancing pada situasi yang buruk daripada mengendalikan dan menguasai diri, lalu memikirkan apa yang sebaiknya untuk dilakukan. Oh Tuhan, kami terjatuh dalam ketidaksetiaan, tak berdaya untuk berbuat bijak. Ampunilah kami, tuntun dan tolonglah kami ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memperteguh perjuangan berbagai pihak bersama pemerintah dalam menanggapi masalah COVID-19. Berikut dampaknya. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta staf, para menteri khususnya Kemenkes, Satgas Percepatan Pemberantasan COVID-19, dan aparat keamanan TNI, Polri, Satpol PP, Hansipandra, serta Satpam, hingga RT RW. Para ahli dengan temuan-temuan yang terus berkembang, hingga pada upaya penemuan vaksin COVID-19. Para tenaga medis, dokter, perawat, dan relawan kesehatan lainnya, dengan pelayanan yang mereka lakukan. Oh Tuhan, semangat dan kesetiaan mereka untuk kemanusiaan, bangsa dan negara ini adalah dari Engkau. Biarlah itu menjadi wujud kesetiaannya kepadamu juga. Dan biarlah itu menginspirasi, menyemangati, serta terus membangun kebersamaan dan kesetiaan kami, masyarakat di negeri ini, juga gereja Tuhan. Baik di saat pandemi, pun ketika kami Kau perkenankan melewati wabah ini nantinya.
Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Sertai dan tuntunlah kami gereja-Mu dalam memikirkan dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Biarlah itu menolong dan membangun iman percaya kami, menguatkan serta meneranginya untuk dunia di sekitar, serta menjadikan kami semakin bertumbuh dalam kesetiaan kepada-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Amin. Ibu Bapa, inilah ibadah kita dalam persekutuan doa bersama secara online pada malam ini. Setialah, semoga kita segera boleh melewatkan pandemi ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan setia memberkati.